Nampaklah semua orang saling membantu mengobati luka mereka satu sama lain. Tessia melihat seluruh rekannya yang terluka dengan tatapan penuh kesedihan. Stanard yang melihat Tessia seperti sedang memikirkan sesuatu pun menanyakan tentang apa yang sedang difikirkan Tessia saat ini. Tessia pun berkata, memang benar jika bagus bagi mereka semua untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Namun saat ini mereka sudah kehilangan 10 prajurit. Mengetahui jika Tessia merasakan kesedihan, Darvus pun mencoba menggoda Tessia kala itu, dan Karya pun mencoba menenangkan Tessia. Karena menurutnya mereka sudah melakukan hal yang terbaik kali ini dan pasti mereka akan menang. Stanard membenarkan perkataan Karya, jika mereka sudah tahu resiko apa yang harus mereka terima saat terjun ke medan pertempuran seperti ini. Tentu sedari awal mustahil juga bagi mereka untuk menyelamatkan seluruh prajurit tentunya. Tessia yang tersadar pun hanya tersenyum lalu menyadari jika mungkin benar mustahil baginya untuk menyelamatkan seluruh nyawa prajurit yang ada. Tessia merasa jika masih terus begini, maka akan sangat sulit bagi dirinya untuk menyusul kemampuannya nanti. Karya yang menyadari kata menyusulnya pun menduga jika pasti Tessia sedang memikirkan sosok pria yang selalu dia bicarakan sebelumnya dan dia bernama Arthur. Darvus pun sempat merasa sangat penasaran dengan sekuat apa Arthur ini, hingga bisa membuat leadernya sampai seperti ini. Bagi Darvus tak mungkin ada orang yang begitu kuat layaknya seorang jagoan dengan karisma yang kuat tanpa memiliki satupun kekurangan dalam dirinya. Jadi cerita tentang Arthur terasa sangat dilebih-lebihkan menurut Darvus. Karya pun menggoda sahabatnya itu yang terlihat sedang cemburu saat ini. Karena mungkin Darvus kalah kuat dan juga kalah tampan dengan Arthur. Bercandalah mereka di sela-sela ketegangan yang dirasakan semua orang di sana. Tessia mengingat saat pertama kali bertemu Arthur dahulu. Dia terlihat sangatlah menakutkan waktu itu. Karya mengatakan jika tak salah Tessia berkata dulu pernah diselamatkan dari para pedagang budak setelah Tessia kabur dari rumah oleh Arthur ini, bukan? Tessia pun membenarkan hal tersebut, dan sejujurnya Tessia merasa jika hal yang dilakukan Arthur saat itu bukanlah kebaikan hatinya, melainkan semua itu hanya dari akal bulusnya saja. Karya merasa jika Arthur adalah sosok pria bad boss yang sangatlah keren. Bagi Darvus, Arthur tak sehebat yang sedang mereka bicarakan. Setelah Tessia diculik selama invasi Akademi Sirius telah usai, mengapa dia tak memastikan apakah Tessia baik-baik saja atau tidak, namun malah pergi entah kemana dan meninggalkanmu? Tessia dengan tegas berkata, jika dia datang bersama kakeknya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja di saat dia tak sadarkan diri. Tapi apalah daya, Arthur sedang terburu-buru saat itu, maka tak ada pilihan lain. Darvus pun berkata dengan nada sarkasnya, jika Arthur tergesa-gesa karena dia sedang melakukan latihan khususnya di suatu tempat rahasianya, bukan? Tapi jika dipikir-pikir si Arthur ini hanya kabur dari perang karena dia pasti takut mati. Karya sempat mengingatkan sahabatnya tersebut jika kata-katanya sudahlah sangat berlebihan. Lalu terdengar suara Tessia dengan nada yang sangat serius di sana. Kau salah Darvus. Arthur mungkin sedikit polos dan juga naif di beberapa bagian, namun dia bukanlah seseorang yang akan kabur hanya karena ketakutan. Keinginannya untuk melindungi seseorang yang dia cintai itu sangatlah kuat, bahkan terlalu kuat. Menerima kekalahan argumennya dengan Tessia, Darvus pun hanya bisa mengiyakan segala perkataan Tessia kala itu. Stanard memperjelas pertanyaannya jika apakah Tessia serius. Arthur tak mungkin sekuat itu, bukan? Tessia pun tak dapat memungkiri jika Arthur memanglah sekuat itu. Karya sendiri merasa sangat penasaran dan tak sabar untuk bertemu dan diperkenalkan dengan Arthur sesegera mungkin. Tessia pun hanya tersenyum dan berharap jika semoga waktu itu akan datang secepatnya. Seluruh rombongan mulai masuk lebih dalam lagi ke dalam gua tersebut. Mereka merasa jika suasana yang ada di sana mulai terasa sangatlah mengerikan saat ini. Hingga pada akhirnya Drogo sebagai kapten yang memimpin tim ini merasa mereka sudah berada di ujung pintu gua yang lebih dalam lagi. Dia berkata jika semuanya akan segera tiba di titik yang dimana salah satu anggota tim pengintai mereka telah dibantai habis dan dimusnahkan oleh Manabis. Berdasarkan laporan dari anggota yang selamat, setidaknya mereka akan menghadapi beberapa ratus orc dan juga gnoll. Yang tentu hal itu adalah bahaya yang lebih besar daripada semua hal yang mereka hadapi selama ini tentunya. Persiapkan diri kalian semua. Semoga dewa selalu bersama dengan kalian. Nampaklah seluruh wajah-wajah serius dari para prajurit saat ini, dengan seluruh perlengkapan senjata yang sudah mereka hunuskan masing-masing. Majulah mereka semua memasuki pintu tersebut untuk pertempuran yang lebih berbahaya di sana. Namun Drogo tiba-tiba merasa ada yang aneh. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun hal yang mengejutkan pun disaksikan olehnya dan juga seluruh prajurit. Mayat-mayat dari para Manabis berserakan di mana-mana saat itu di sana. Tentu hal itu membuat semua orang sangat terkejut, bahkan mereka merasa bingung saat ini. Antara mereka harus bersyukur atau mereka harus takut dalam situasi kali ini. Drogo yang tak ingin berlarut-larut dalam rasa kebingungannya, maka dia meminta semuanya untuk maju ke depan pintu dan menyerang secara langsung. Tibalah mereka semua di depan pintu besar yang sangatlah misterius di sana. Tessia mengkoordinasi seluruh timnya untuk tetap waspada dan selalu bersiap dalam mode bertarung. Namun salah satu anggota berkata jika ada yang aneh di sini.
karena pintunya sudah terbuka dan tak terkunci saat ini. Tiba-tiba aura intimidasi yang sangatlah kuat terasa dari dalam ruangan. Drogo sampai-sampai merasakan perasaan mengerikan dalam hatinya saat itu juga. Dengan lantang Drogo pun berkata, buka pintu itu sekarang juga. Beberapa orang pun bekerja sama untuk membuka pintu besar tersebut bersama-sama. Di saat pintu tersebut terbuka, terlihatlah suatu pemandangan yang begitu mengejutkan. Tumpukan mayat yang sudah menggunung pun disaksikan oleh seluruh orang yang ada di sana. Dalam sekejap semua orang merasakan aura yang sangatlah mencekam dari arah depan. Di saat semuanya berada dalam mode waspada, berbeda dengan Tessia yang mulai memasuki ruangan lebih dekat lagi. Dia memandangi sosok yang berada di atas tumpukan mayat-mayat manabis berbahaya ini. Dan sepertinya sosok tersebut memanglah tak asing bagi Tessia, karena sosok tersebut adalah Arthur. Apakah itu benar-benar kau, Arthur? Pertanyaan itulah yang terlontar dari bibir Tessia saat ini. Seluruh prajurit lainnya pun merasakan hal yang hampir sama, yaitu kebingungan dengan kondisi yang terjadi saat ini di tempat tersebut. Lalu keraguan Tessia pun dipatahkan dengan kemunculan sosok yang sangat familiar baginya. Itu adalah Sylvie yang dengan sangat cepat melompat dan terbang ke pelukan Tessia di sana. Awalnya semua orang panik melihat Tessia seperti sedang diserang oleh seekor manabis, terutama Drogo sebagai kapten saat ini. Namun Tessia dengan cepat meminta semuanya untuk tidak panik, karena makhluk yang saat ini bersama dirinya benar-benar aman dan tidak berbahaya. Lalu Drogo pun mengalihkan pertanyaan pada sosok misterius yang saat ini duduk di atas ratusan tumpukan mayat manabis di sana. Mereka meminta pria muda itu menyebutkan nama atau identitas lainnya. Bangkitlah pria misterius tersebut sembari menarik pedang tajamnya, namun terlihat sangat indah dengan dihiasi warna biru transparan tersebut di sana. Di saat dia melompat ke bawah dan mendekati semua orang, nampaklah respon semua prajurit pun berubah menjadi serius. Mereka semua mengeluarkan aura dan masuk ke dalam posisi siap bertarung. Suara yang sangat berwibawa pun terdengar. Pria itu berkata jika dia adalah teman dan di kubu yang sama. Helen yang menyadarinya pun langsung menyapa Arthur yang ternyata sudah kembali dari masa pelatihan panjangnya. Stanat akhirnya dapat melihat sosok Arthur Lewin yang selalu dibicarakan oleh Tessia selama ini. Namun dia juga merasakan ada yang aneh dari mimik muka wajah Tessia. Karena seharusnya Tessia merasakan senang saat ini, dan bukannya terlihat murung seperti sekarang seakan-akan dia memiliki beban pikiran yang sedang dia pendam. Tiba-tiba Drogo pun memecahkan suasana bahagia tersebut dengan menanyakan hal apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Karena Drogo memang sebelumnya tak diberitahukan apapun tentang bantuan dari unit lain dalam penyerangan ini. Arthur pun berkata jika wajar saja tak ada yang tahu, karena Arthur sendiri tiba di tempat ini kurang lebih dari 1 jam yang lalu. Arthur juga tak menyangka jika dia akan mendarat dan berada di tempat sekumpulan manabis seperti ini. Drogo pun penasaran dengan kalimat-kalimat Arthur karena seakan-akan Arthur telah membunuh semua manabis yang ada di belakangnya sendirian saja. Mustahil sekali untuk dipercaya karena di sana juga ada mutan rank S. Jadi tak mungkin bocah seperti Arthur menghabisi semua monster itu sendirian saja, ungkap Drogo kepada Arthur. Dengan santainya tentu Arthur bertanya balik kepada Drogo jika apakah dia melihat orang lain di tempat ini selain Arthur sebelumnya. Semua orang pun akhirnya bergunjing mempermasalahkan Arthur yang masihlah bocah namun sudah membual seperti ini. Stanat pun bertanya pada Arthur jika bagaimana dengan semua manakor milik manabis yang telah Arthur bunuh saat ini. Arthur menyampaikan jika makhluk ikatannya sangat menyukai manakor tersebut. Maka dia pun sudah memakan habis seluruh manakor yang sudah dia dapatkan. Tiba-tiba dari belakang ternyata ada salah satu mutan berbahaya yang akan menyerang Arthur di sana. Ketika Tessia terlihat panik karena melihat Arthur yang akan diserang oleh musuh, tiba-tiba dengan sangat tenang dan dingin Arthur menebas kepala bis tersebut dalam sekejap mata. Dia meminta maaf karena lupa dan melewatkan satu monster untuk dia habisi. Arthur pun juga meminta pada semua orang yang penasaran dan memiliki banyak pertanyaan saat ini. Setidaknya mereka bisa membiarkan Arthur mandi atau membersihkan badan terlebih dahulu saat ini. Tessia berkata pada Drogo sebagai seorang kapten di sana, jika dirinya dan juga kelompok Twinhorn akan memandu Arthur ke markas tanpa masalah. Helen pun juga menambahkan jika Arthur tak akan membawa masalah, karena dia adalah kawan lama. Arthur pun menyimpan dan balasnya dan berterima kasih pada Tessia dan semuanya. Dalam perjalanan menuju ke markas, hati Tessia tak bisa tenang sedikit pun. Dia yakin jika itu memanglah Arthur teman masa kecilnya selama ini. Namun ada suatu perasaan yang mengganjal dalam dada Tessia saat ini. Sudah setahun lebih sejak Tessia terakhir melihat Arthur sebelumnya. Dan tentu di sini Tessia membayangkan reuni yang berjalan akan sedikit berbeda. Tessia dapat melihat kegelisahan di wajah semua orang setelah melihat penampilan Arthur yang sangatlah tiba-tiba. Tessia sangat yakin pasti Arthur saat ini telah menyembunyikan sesuatu. Dia juga hanya menceritakan hal-hal yang memang diperlukan saja. Hal itu tentu membuat Drogo menjadi tidak puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Arthur. Namun sebenarnya informasi yang diberikan Arthur itu sudah cukup untuk digunakan dan merancang rencana di serangan berikutnya. Setelah usai rapat, Jasmine pun meninggalkan Tessia dan Arthur menikmati waktu mereka sendiri.
Tak lupa dia mengingatkan pada mereka berdua untuk segera beristirahat di sana. Ketika di tenda hanya tersisa Tessia dan Arthur saja, wajah Tessia berubah menjadi merah karena malu bercampur bahagia. Keheningan pun terpecah setelah Arthur berkata, jika sudah lama bagi mereka tak bertemu. Maka dari itu, Arthur sangat merindukan Tessia saat ini. Dengan sangat hangat, Tessia pun membalas perkataan Arthur dengan pelukan yang sangat lembut. Tessia berkata jika dia juga sangat merindukan Arthur selama ini. Bercandalah mereka berdua layaknya pasangan yang memang sudah lama tak bertemu selama bertahun-tahun. Arthur penasaran dengan apa saja yang dilakukan Tessia selama mereka tak bertemu. Arthur ingin mendengar cerita tersebut dari Tessia. Di luar tenda terlihat Stanad berada di depan api unggun yang telah disiapkan. Darvus pun merasa jika dia tak puas dengan situasi yang terjadi saat ini. Karya pun menambahkan dan mengerti maksud Darvus di sini. Karena menurut Karya sendiri, bahkan jika mereka semua bekerja sama, mustahil membawa kembali semua orang dengan selamat seperti sekarang. Darvus pun membenarkan perkataan sahabatnya itu, karena Arthur hanyalah satu orang saja. Mustahil dia melakukan semuanya itu sendirian saja tanpa dibantu siapapun. Pada intinya mereka bertiga membahas tentang Arthur di sana. Sampai pada suatu titik Darvus pun berdiri dan memutuskan untuk mengajak berduel Arthur setelah ini. Tentu pemikiran konyol tersebut sempat tak disetujui oleh Stanad dan juga Karya. Karya memberi nasihat pada sahabatnya tersebut jika mengapa Darvus terlalu memikirkan hal ini. Toh juga Arthur itu hanyalah satu orang saja. Tak mungkin bagi dirinya menyelesaikan perang ini sendirian saja, bukan? Darvus berpikiran jika Arthur adalah pria yang tak normal. Dia penasaran dengan bagaimana cara dia bisa membantai habis seluruh monster-monster tersebut. Apalagi menurut Darvus, Arthur tipikal orang yang sangat gila dengan rasa hormat. Menurut Stanad, Darvus hanya iri dengan Arthur karena terlalu naif bagi mereka menilai sikap seseorang tanpa berbicara terlebih dahulu dengannya. Perdebatan antara Darvus dan juga Stanad terus berlanjut dan semakin memanas di sana. Hal ini sampai membuat mereka berdua mulai saling dorong satu sama lain dan membuat Karya panik dan berusaha memisahkan mereka. Perdebatan mereka sampai pada titik Darvus tak sengaja berkata hal yang sampai membuat Stanad tersinggung. Akhirnya Darvus meminta maaf karena dia merasa dirinya sudah seperti ayahnya. Akhirnya Arthur dan Tessia selesai dengan rapat mereka dan keluar dari tenda. Darvus pun senang akhirnya dia bisa berbicara dengan Arthur saat ini. Dengan sangat percaya diri, Darvus pun akhirnya meminta Arthur untuk berduel. Seluruh prajurit yang ada pun mulai melingkar dan memberikan ruang untuk Darvus dan juga Arthur bertarung di sana. Bahkan kelompok Twinhorn pun juga ikut menyaksikan pertarungan yang akan dilakukan Arthur dan juga Darvus. Darvus sudah bersiap dengan kapak andalannya. Arthur merasa jika kehadirannya saat ini sudah diterima di sini. Namun dia masih bingung. Apakah Darvus memang memiliki alasan khusus hingga ingin mengajaknya berduel saat ini? Darvus hanya berkata jika ini hanyalah masalah harga diri dari seorang lelaki. Drogo pun maju menengahi dan menjadi wasit di sana. Dia menjelaskan beberapa peraturan. Pada intinya, Arthur dan juga Darvus hanya diperbolehkan menggunakan mana untuk melindungi tubuh mereka saja. Dalam hati Drogo, dia merasa jika Darvus adalah prajurit dan juga salah satu petarung yang lumayan kuat. Dia pasti bisa memberikan perlawanan pada bocah bernama Arthur ini tentunya. Maka dari itu dia semakin penasaran akan seperti apa pertarungan mereka berdua setelah ini. Apakah memang Arthur sekuat yang diceritakan atau tidak? Maka mari kita buktikan sekarang. Pertarungan dimulai. Melesatlah dengan cepat Darvus ke arah depan berusaha menyerang Arthur di sana. Dengan cerdik Darvus menyerang Arthur menggunakan sedikit tipuan. Dia bergerak ke arah belakang Arthur yang dikira adalah titik buta dari Arthur. Namun dengan tatapan yang sangat tajam dari Arthur, seketika hal itu membuat Darvus secara refleks mundur ke belakang. Karena dia merasakan suatu hal yang sangat berbahaya akan terjadi. Semua orang melihat tindakan Darvus saat ini, yang menunjukkan seperti Darvus sedang ketakutan layaknya seorang pengecut. Di sisi lain, Stanad dan juga Karya merasa ada yang aneh dari Darvus saat ini. Stanad sudah pernah melihat Darvus melawan Manabis kelas A dengan sangat efisien sebelumnya. Dia juga sudah pernah melihat Darvus mengalahkan orang dengan kelas yang sama, namun memiliki ukuran tubuh 2 kali lipat lebih besar dari dirinya. Tapi sekarang Stanad tak percaya dengan apa yang telah dia lihat saat ini. Bahkan dari sini nampak jelas sekali kemunculan sesuatu yang belum pernah dia lihat dari Darvus sebelumnya. Itu adalah rasa takut. Darvus di sini mencoba menyemangati dirinya sendiri dengan teriakannya. Dia maju dan terus mencoba menebas Arthur dengan kedua kapaknya. Tebasan kanan dan kiri dapat dihindari. Tebasan dari atas pun juga dengan mudah bisa Arthur tangkis dan hindari. Bahkan Arthur menahan pergerakan Darvus lalu memberikan satu pukulan telak pada dadanya saat itu. Darvus sampai merasa heran dengan kecepatan dan juga reaksi yang tak masuk akal dari Arthur di sana. Darvus mulai menggunakan teknik pengendalian elemen tanahnya yang dilancarkan tepat ke arah Arthur. Tapi tetap dengan wajah datarnya, Arthur dapat dengan mudah menghindari seluruh serangan yang diberikan Darvus padanya. Meski sudah mencoba mengelabui Arthur dan bergerak dengan cepat ke belakang Arthur saat itu,
Namun usaha Darvus masihlah belum cukup dan membuahkan hasil di sana. Bahkan di sini Arthur memberikan pukulan bertubi-tubi pada titik-titik di tubuh Darvus dengan sangat cepat. Arthur pun akhirnya melenggang pergi dan meninggalkan Darvus yang sepertinya berada dalam kondisi lemah saat ini. Dalam beberapa detik selanjutnya, Darvus pun menjatuhkan kedua senjatanya dan ambruk begitu saja di sana. Karya pun menyadari akan suatu hal saat ini. Dia merasa tubuh sahabatnya Darvus berada dalam kondisi mana flow. Stannard awalnya tak percaya jika kondisi tersebut terjadi pada Darvus, karena hal itu harus dilakukan dengan menutup titik-titik sirkulasi mana dengan paksa, dan itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Karena pada dasarnya titik-titik tersebut secara alami terlindungi ketika pengguna menggunakan mana untuk menguatkan tubuhnya. Dan titik itu sangatlah kecil dan posisinya bisa berubah-ubah tergantung orang yang memilikinya. Jadi akan sangat mustahil untuk menargetkan hal tersebut. Stannard merasa jika dia baru saja menyaksikan suatu hal yang sangat luar biasa. Di saat yang bersamaan, muncullah sosok yang tak mungkin semua orang tak kenal di sana. Disapalah Arthur oleh kakek Virion atau yang dikenal sebagai Panglima Virion saat ini di sana. Tessia pun di sini sempat keheranan karena dia tak menyadari kedatangan kakeknya serta Lord Ardir saat itu. Di dalam tenda terlihat kakek Virion sangat gemas dengan Arthur yang telah kembali namun tak mengabarinya di sana. Aldir menambahkan jika Arthur dan juga Nona Sylvie terlihat sudah banyak berubah dari sebelumnya. Arthur penasaran bagaimana cara mereka berdua tahu jika Arthur diteleport ke tempat ini. Ternyata Lord Ardir sudah mendapatkan pesan dari Winsome jika Arthur sudah kembali. Maka dari itu mereka segera bergegas ke tempat ini. Namun sebenarnya Aldir juga tak menyangka jika Arthur akan dikirim ke tempat Tessia berada. Dia pun penasaran apakah ini ulah dari Wren. Arthur pun di sini membenarkan hal tersebut dan dia berjanji tak akan merindukan cara humor Wren yang sangatlah aneh. Di saat Arthur tiba di tempat ini, hanya monster-monster saja yang menantikannya. Bahkan dia tak memiliki waktu sedikit pun untuk istirahat. Tessia terlihat sangat kagum dengan Arthur yang ternyata benar-benar membasmi seluruh monster-monster itu sendirian saja. Banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan oleh Tessia pada Arthur saat ini. Namun hal itu dihentikan oleh Virion di sana. Karena Virion, Lord Ardir dan juga Arthur memiliki suatu hal yang sangat penting dan harus didiskusikan secara mendesak saat ini. Tessia awalnya merasa tak terima jika dia harus dipisahkan dengan Arthur kembali saat ini. Namun kekeras kepalaan Tessia pun ditenangkan oleh Arthur kala itu. Arthur berkata jika memang dia memiliki beberapa hal penting yang harus segera dibahas dengan kakek Virion dan juga Lord Ardir. Dengan tegas Virion memberikan perintah sebagai panglima perang di sana. Karena dungeon ini sudah dapat diatasi saat ini, maka semua akan segera keluar dari tempat ini sekarang. Tentu Tessia dan juga timnya memiliki tugas dan juga pertarungannya sendiri. Maka dari itu, kau dan juga timmu harus segera bersiap sekarang. Kau masih ingat dengan apa yang sudah kita sepakati, bukan? Tessia pun mengingat hal tersebut dan memberikan hormat pada panglima perangnya tersebut saat ini. Tak lupa sebelum pergi Lord Ardir memberikan pujian pada Tessia. Karena memang dirasa dalam beberapa bulan terakhir Tessia menjadi lebih kuat saat ini. Hal itu pasti dikarenakan pertarungan-pertarungan yang telah dijalani dan membentuk Tessia menjadi sosok yang kuat seperti sekarang. Arthur di sini baru tahu jika Aldir menjadi guru dari Tessia. Hal itu belum pernah terfikirkan oleh Arthur sebelumnya. Singkatnya Arthur, Lord Ardir dan juga kakek Virion pun beranjak pergi ke tempat yang akan mereka tuju. Arthur dan Sylvie pun sempat bersenda gurau dan membahas kedewasaan Sylvie saat ini. Di saat Arthur melewati gerbang teleportasi, di seberang pintu ternyata Arthur sudah disambut oleh sosok besar dan juga gagah di sana. Sosok besar dan gagah yang sudah menanti kedatangan Arthur adalah Bo. Dengan cepat Ellie muncul dari balik kepala besar Bo dan terbang memeluk kakaknya tersebut. Ellie pun dengan penuh sukacita menyambut kehadiran kakaknya yang sudah lama pergi. Arthur merasa sangat senang karena ternyata kepulangannya masih diharapkan oleh salah satu keluarganya yaitu adik tercintanya. Di saat Ellie dan Arthur sedang bersenda gurau, tiba-tiba muncullah kedua sosok orang tua Arthur saat itu. Ray dan Alice pun awalnya tak berkata apa-apa, hingga membuat Arthur pun merasa jika kehadirannya masihlah belum bisa diterima. Tapi tiba-tiba belayan lembut menyisir rambutnya, dan pelukan hangat dari kedua orang tuanya pun diberikan pada Arthur saat itu juga. Arthur awalnya tak mengerti karena setelah seluruh kejujuran yang telah dia utarakan sebelumnya, keadaan menjadi kian memburuk dan kedua orang tuanya tak bisa menerima fakta yang Arthur berikan. Namun Alice di sini pun berdalih jika bocah yang sudah dia besarkan selama bertahun-tahun baru pulang dari latihannya, mana mungkin bagi dirinya jika tak menyambutnya. Ray pun berkata jika pasti Arthur sudah menjalani latihan yang sangat berat selama bertahun-tahun. Maka wajar jika ibumu dan juga diriku mengkhawatirkan dirimu, Arthur. Arthur dengan malu-malu terlihat merasa senang dengan hadiah yang sudah diberikan oleh keluarganya ini. Tiba-tiba Ellie pun menarik lengan Arthur. Ellie berkata jika Bo masih penasaran dan ingin berbincang langsung dengan Arthur. Di saat Arthur sudah berada tepat di hadapannya, Bo pun mengayunkan tangan besarnya tepat ke pundak Arthur saat itu. Hentakan kekuatan Bo sampai-sampai membuat lantai yang Arthur pijak pun hancur berkeping-keping.
Arthur merasa jika Bo terlihat seperti terlalu pemarah. Namun menurut Ellie, Bo hanya ingin pamer kekuatan di hadapan Arthur. Karena setiap hari dia mendengarkan cerita dari Ellie, maka Bo hanya tak ingin kalah oleh Arthur. Arthur malah keheranan dengan adiknya yang ternyata bisa berbicara dengan Bo. Itu berarti Bo adalah makhluk ikatan dari adiknya. Namun itu sejak kapan? Kakek Virion pun keheranan di sini. Apakah memang Lord Winsome tak pernah memberitahukan Arthur selama latihan berlangsung? Karena dia memberikan mana habis tersebut kepada keluargamu sebagai hadiah sebelum dirimu berangkat ke tanah Epiotus. Pada intinya percakapan santai mereka harus segera dihentikan oleh Lord Ardir. Meski dia tak suka mengganggu momen bahagia seperti ini, namun memang ada suatu hal yang sangat mendesak dan harus segera mereka bertiga bahas. Arthur akhirnya berpamitan pada keluarganya dan juga sang adik jika dia nanti akan bercerita sangat panjang untuknya. Namun saat ini dia harus mengadakan rapat dengan Lord Ardir dan juga kakek Virion. Di saat menuju ke tempat yang dituju, Sylvie merasa jika saat ini adik Arthur tak akan merasa sendirian dan juga kesepian lagi. Hal itu pun dibenarkan oleh Arthur kala itu. Singkatnya, duduklah Arthur, Lord Ardir dan juga kakek Virion di ruangan rapat. Arthur di sini keheranan, mengapa hanya mereka bertiga yang ada di sana dan tak ada raja-raja atau Puleses yang lainnya. Arthur kira setidaknya dia bisa melihat Direktur Cynthia Gotsky di tempat ini. Namun kakek Virion pun hanya menundukkan kepalanya dan berkata, jika masih banyak kondisi perang yang belum disampaikan pada Arthur saat ini. Cynthia saat ini berada di keadaan tidur panjang karena efek dari kutukan yang aktif saat dirinya membocorkan informasi penting tentang Alakria pada mereka semua. Hal itu membuat Arthur hanya mampu menahan amarahnya dan meminta kakek Virion dan Lord Ardir menjelaskan semuanya pada Arthur. Pada intinya Arthur menghabiskan berjam-jam memberikan pertanyaan yang ada di kepalanya pada kedua pemimpin perang ini. Arthur tak terlibat dengan peperangan ini selama 2 tahun lamanya. Winsome dan Wren hanya memberitahukan padanya informasi yang dirasa penting saja selama ini. Dan tentu informasi tersebut tidaklah banyak. Menurut informasi dari Virion, keluarga Gladen memfokuskan diri mereka di kerajaan Darth, berharap mereka mendapatkan dukungan dari para dwarf. Curtis dan juga Catelyn sendiri melakukan apa yang dilakukan oleh Tessia, yaitu latihan tanpa henti dengan bantuan dari master yang berpengalaman. Mereka membentuk tim di garis depan dan mendapatkan pengalaman tempur secara langsung. Keluarga Arthur sendiri tetap berada di dalam kastil untuk mendapatkan sebuah perlindungan penuh. Namun untuk keluarga Celestia, mereka memilih untuk pergi ke suatu tempat dan bisa menggunakan hartanya untuk membantu perang. Arthur penasaran dan bertanya pada kakek Virion, jika apakah ayahnya menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti perang. Virion pun berkata jika memang ada, namun dia menyarankan ayah Arthur untuk menunggu kedatangan Arthur terlebih dahulu atau menunggu Eleanor sedikit lebih dewasa nanti. Arthur pun hanya mampu berterima kasih pada kakek Virion karena dia tak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan jika ayahnya mati dalam peperangan di saat dirinya tak berada di tempat itu. Arthur pun akhirnya ingin memulai pembahasan inti dari rapat ini sekarang. Arthur di sini juga sebenarnya tahu bahwa dirinya dibawa ke tempat ini tak hanya untuk menemui keluarganya saja. Arthur sadar jika keadaan menjadi sangat serius saat ini, hingga seorang panglima seperti Virion harus mengirim cucunya ke garis depan. Virion beralasan jika Tessia memiliki ambisi dan keinginan yang besar untuk maju ke garis depan. Namun Arthur juga memahami jika Virion sebenarnya sangat mengkhawatirkan keselamatan Tessia lebih dari siapapun. Sepertinya kondisi peperangan saat ini sedang menjadi kekhawatiran orang-orang yang berada di garis depan. Meski mereka sudah membuat garis pertahanan di dinding saat mencegah mutan dan pasukan Alakria supaya tak meninggalkan area Bisglades, namun teleportation gate tersembunyi yang disembunyikan oleh mata-mata Alakria dan kemampuan mereka mengendalikan manabis, hal itu membuat kekuatan musuh menjadi sangatlah berbahaya saat berada di medan perang. Arthur merasa jika tingkah laku musuh sangatlah aneh dan mudah sekali ditebak. Jika saja tidak ada dari musuh yang dapat melewati garis pertahanan mereka selama ini, artinya sisi pertahanan mereka lah yang terlalu kuat, atau mereka memang sedang mengulur waktu. Dan setelah Arthur melihat ekspresi kakek Virion, sepertinya jawaban kedualah yang tepat. Virion yang berat hati mengatakan jika bukti-bukti sudah mulai bermunculan untuk membuktikan kecurigaan tersebut. Lord Ardir berkata jika dia tak bisa menyalahkan Arthur atas apa yang akan dia beritahukan pada Arthur setelah ini. Lord Ardir menunjukkan sebuah rancangan kapal yang sepertinya tak asing di mata Arthur saat itu. Namun Arthur menyadari jika sepertinya rancangan tersebut bukanlah rancangan dari Dijatheos. Lord Ardir membenarkan hal tersebut dan berkata jika rancangan kapal ini dibuat oleh para Alakria yang memodifikasi dari desainmu. Di saat yang bersamaan tiba-tiba masuklah salah satu penjaga melaporkan keadaan yang sangat darurat. Penjaga tersebut melaporkan jika musuh sudah mendekati pesisir bagian selatan. Kapal-kapal dari para Alakria sudah terlihat sangat jelas saat ini. Mereka semua sudah terlihat. Mereka semua sudah mendekati pesisir dengan kapal-kapal Alakria mereka, Panglima. Hal itulah yang dilaporkan sang penjaga pada Panglima Virion. Tanpa menunggu perintah dari siapapun, Arthur pun bergerak secepat kilat meninggalkan kursinya. Sylvie pun juga mengikuti Arthur dengan sangat cepat dari belakang.
Dengan kecepatan luar biasa, akhirnya Arthur dan juga Sylvie sudah berada di depan pintu teleportasi yang dijaga oleh dua penjaga di sana. Arthur yang tak ingin membuang-buang waktu tentu ingin segera menerobos pintu tersebut. Namun tentu dia dihentikan oleh para penjaga karena memang mereka tak memiliki alasan untuk membukakan pintu tersebut untuk Arthur. Arthur tetap bersikeras meminta para penjaga tersebut untuk membukakan pintu gerbang tersebut untuknya. Para penjaga menjelaskan pada Arthur jika semua akses keluar masuk harus diakui dan diizinkan oleh Panglima Virion dan juga Lord Ardir. Dan mereka saat ini belum mendapatkan informasi apapun tentang bocah di hadapannya. Maka dari itu mereka tak bisa membukakan pintu gerbang tersebut untuk Arthur. Arthur dengan tegas berkata jika dia datang ke tempat ini bersama Virion dan juga Aldir. Mereka berdua sudah tahu jika dia akan pergi keluar. Maka Arthur meminta dirinya dibiarkan lewat saat ini. Mengetahui ketidaksopanan bocah di hadapannya, sang penjaga menegaskan jika Arthur harus menyebut mereka dengan sebutan Panglima Virion dan juga Lord Ardir. Betapapun sombongnya dirimu, setidaknya kau harus menghormati orang yang lebih tua darimu, bocah. Merasa kesal karena para penjaga-penjaga ini banyak sekali berbicara, Arthur pun mengeluarkan aura intimidasi hingga membuat mereka berdua sulit untuk bernafas. Arthur yang merasa sangat kesal saat ini hanya meminta untuk mereka tak mengganggunya saat ini. Tiba-tiba suara yang sangat familiar terdengar dari belakang. Itu adalah suara dari Lord Ardir. Dia berkata jika Arthur bebas keluar dan pergi jika dia mau. Namun Lord Ardir meminta Arthur untuk tak melakukan sesuatu hal yang sangat bodoh. Tak baik bagi Arthur jika membuang-buang waktu yang sia-sia. Mengingat Winsome sudah menyiapkan dengan baik waktu untuk Arthur sampai saat ini. Setelah gerbang tersebut dibuka, dengan cepat Arthur pun segera bergegas menuju ke wilayah Etistin. Di tempat lain terlihat Cynthia Gotsky yang terbaring di tempat tidurnya dengan didampingi oleh dua sosok hitam di sisinya. Dua sosok bayangan hitam tersebut berkata, jika akan sangat berguna saat kau memberikan kami informasi sebanyak mungkin. Pengetahuanmu bisa memenangkan perang ini. Pikirkanlah jutaan nyawa yang bisa kau selamatkan lewat kerjasama ini. Tak apa jika kau mati karena efek samping dari kutukannya. Selama kami mendapatkan jawaban yang kami butuhkan, pekerjaanmu akan selesai. Terbukalah mata Cynthia Gotsky saat itu juga. Dia menduga bahwa kutukannya sudah dicabut oleh Lord Ardir. Bayangan masa lalu pun akhirnya teringat di kepala Cynthia kala itu. Apa yang ingin kau lakukan sekarang karena perang telah berakhir? Hal itulah yang ditanyakan Virion pada Cynthia di sana. Virion sudah mengenal Cynthia cukup lama. Dan di beberapa saat Virion mengenal Cynthia. Awalnya mereka adalah musuh. Dan beberapa saat lainnya mereka seperti sebaliknya. Namun tetap saja ada satu hal yang terfikirkan olehnya. Cynthia mencoba menggoda Virion dan mengira rasa cinta Virion kepadanya itu terlalu besar. Tapi Virion di sini mengelak akan hal tersebut. Dikarenakan dia sudah menikah dan Elf adalah makhluk yang sangat setia terhadap pasangannya. Virion berpikir jika Cynthia adalah seorang mentor yang sangat hebat, ditambah lagi dia adalah pemberi inspirasi bagi banyak orang. Virion membayangkan jika Cynthia bisa menjadi seorang pemimpin dari sebuah akademi yang sangat hebat dan membimbing generasi muda menuju kesuksesan. Tentu Cynthia penasaran dari mana Virion mendapatkan kesimpulan seperti itu. Tentu dari banyak hal. Tapi Virion di sini sangat serius. Mungkin Cynthia harus memikirkan untuk menjadi seorang guru dan nanti kau pasti akan menyukainya. Lalu Cynthia pun berkata, kalau memang begitu mungkin aku akan membuka akademiku sendiri karena aku mulai suka dengan kota Sirus. Akademi untuk para penyihir di atas kota terapung. Boleh juga menurut Virion saat itu. Cynthia meminta mereka berdua membuka akademi tersebut bersama-sama. Dengan tawa leluconnya, Virion pun bertanya apakah kau nanti akan menamainya dengan sebutan Akademi Penyihir Gotsky Eralit. Virion lebih memilih untuk memasukkan cucunya ataupun cicitnya di masa mendatang di saat umur mereka sudah cukup. Itu pun jika sekolahmu cukup bagus untuk mereka nanti. Cynthia yang tertantang pun berkata, jika lihat saja nanti, pasti dia akan melakukannya. Akademi Sirus akan menjadi institusi terbesar bagi para penyihir yang pernah ada di dunia. Sebagai tanda kesuksesan dari Akademi Sirus, Virion pun mengangkat tangannya dan seakan-akan ingin mengajak Cynthia berjabat tangan di sana. Di saat Cynthia akan membalas jabat tangan tersebut, tiba-tiba matanya pun dikejutkan dengan kepergian Virion yang meninggalkannya sendirian. Mulut Cynthia pun memuntahkan darah sambil dirinya mendengarkan perkataan bayangan dari Virion yang berkata, jika dia sudah terlalu tua untuk semua hal ini, teruslah maju sendirian. Kembali di waktu sekarang, tiba-tiba Virion pun terbangun dari tidurnya. Anak buahnya menyampaikan jika terdengar suara teriakan yang berasal dari salah satu lantai di bawah. Mengetahui itu adalah tempat Cynthia, Virion pun sangat terkejut sejadi-jadinya. Di sisi lain yang bersamaan kembali lagi Arthur dihadang oleh para penjaga pintu yang cukup menyebalkan. Arthur sempat dihentikan karena tempat ini menjadi tempat yang sangat darurat sekarang. Dengan tegas Arthur berkata jika Panglima Virion lah yang telah mengirim Arthur. Maka dari itu Arthur pun berkata, jika cepat buka gerbang itu sekarang. Sambil sedikit mengejek, penjaga tersebut berkata, tentu saja Panglima Virion mengirim bocah kurus seperti dirimu. Kau mungkin saja hanyalah bocah bangsawan yang merajuk dan kabur dari rumah.
Maka dari itu, ini bukanlah tempat yang tepat untukmu, bocah. Di saat sang penjaga masih terus saja mengoceh tak karuan, Sylvia sangat kesal pun mulai menunjukkan sedikit peringatan pada penjaga gerbang tersebut dengan cara merubah tubuhnya ke wujud naga aslinya. Arthur berkata, "Jika kau memang tak mau membuka gerbangnya, maka kami akan lewat dengan cara kami sendiri." Diteroboslah pintu tersebut oleh Arthur dan juga Sylvie. Dalam perjalanannya, Arthur mengingat semua momen saat dirinya bersusah payah merancang penemuannya bersama Gideon. Namun apa yang harus dia lihat sekarang? Kau tak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Hal itu yang dikatakan kakek Viren pada Arthur. Tak peduli apapun yang terjadi, teruslah maju Arthur. Dan jangan bertarung untuk memperbaiki masa lalu. Bertarunglah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Aku tak pernah memandang diriku sebagai pahlawan kebenaran yang akan menyelamatkan dunia. Alasanku bertarung karena segelintir orang yang kukasihi. Tapi sekarang setelah semua yang terjadi, diriku punya alasan lain untuk memperbaiki kesalahanku.